Cinta yang tentunya yang santun lah. Cinta, karena cinta itu tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia ya. Karena itu sesuatu yang fitrah. Nah, jadi di dunia ini orang selalu menyanyikan lagu-lagu cinta. Nah, karena cinta itu satu anugerah Allah yang luar biasa, sehingga banyak lagu pada umumnya terinspirasi dari cinta tadi. Nah, banyak juga lagu-lagu cinta yang saya lahirkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari awal ya panjang ceritanya ya. Mulai profesional saya kira-kira tahun 65-an ya. Profesional artinya sebelumnya penyanyi amatir gitu kan. Mulai masuki dunia rekaman itu kira-kira tahun 65 kurang lebih. Dengan beberapa tadinya orkes Melayu, di antaranya Chandra Lekha, kemudian Purnama, ada lagi apa, sampai saya mendirikan Soneta Group pada tahun 1970. Yang penting di sini bahwa yang ingin saya kemukakan, dulu itu namanya Orkes Melayu. Kemudian pada tahun 70 terjadilah rock fever di dunia ini, di mana musik rock, genre rock yang dibidani oleh Led Zeppelin dan Deep Purple itu melanda dunia. Nah, saat itu Orkes Melayu ya tergilas kan oleh arus rock ini. Maka saya mengadakan satu revolusi Orkes Melayu yang kemudian menjadi genre dangdut, genre yang baru namanya dangdut. Sebelumnya Orkes Melayu. Yang saya revolut itu adalah satu masalah lirik ya. Dari lirik yang Orkes Melayu itu dulu misalnya kan meratap-ratap, penuh keluhan. Kemudian saya menjadi optimistis gitu kan. Kemudian dari equipment, dulu tuh Orkes Melayu akustik, equipmentnya semuanya akustik. Ya, sebuah elektrisasi di dalam equipment Orkes Melayu. Kemudian dari performance, dulu itu kalau Orkes Melayu mainnya ya duduk di kursi gitu kan, baris gitu. Nah, kemudian di sana kita buat koreo, sehingga stage act kita tuh jadi dinamis gitu kan. Juga kostum, lighting system, sound system yang dulu cuman ala kadarnya Orkes Melayu, kemudian saya buat sebagaimana kapasitas musik rock, ratusan ribu watt gitu kan. Nah, maka berubahlah Orkes Melayu menjadi dangdut seperti itu. Kalau perjalanan musik, bahwa sejak kecil memang saya suka di dua kutub musik ini, Barat dan Timur. Nah, sejak kecil saya juga suka menyanyikan lagu-lagu Barat, di samping suka menyanyikan lagu-lagu India. Dari udah sejak kecil itu. Nah, sehingga ketika pada tahun 72 di Singapura saya memenangkan sebagai juara Festival Pop Singer Asia Tenggara di Singapura. Dan dangdut itu dulu saya
Kadang-kadang malam minggu ini membawakan lagu-lagu barat di pesta-pesta orang-orang the have. Kadang-kadang di malam minggu yang lain orkes Melayu gitu kan. Ya, orang memanggil saya Raja Dangdut itu ya saya sendiri nggak tahu sejak kapan ya. Tapi kan semua itu yang menarik masyarakat. Mungkin barangkali dari banyaknya karya-karya cipta Rhoma Irama, dari Jam Terbang Rhoma Irama dan Soneta, muncullah katakanlah satu predikat, The King of Dangdut, Raja Dangdut gitu kan. Nah, barangkali itu penilaian semua kan penilaian masyarakat, bukan anugerah dari pemerintah, tapi memang pengakuan dari masyarakat bahwa Rhoma itu ya Raja Dangdut gitu. Barangkali mereka melihat perjalanan bagaimana perjuangan Rhoma di dalam musik ini ya. Bagaimana Rhoma menegakkan Soneta Group ya, yang sampai saat ini gitu. Saya sendiri nggak paham itu, nggak mengerti dan nggak ya kapan istilah itu muncul. Tapi tiba-tiba saya dengar Rhoma Irama Raja Dangdut. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, kenapa kehidupan tidak mereka? Ya, lagu itu kan sebetulnya terinspirasi, ada dari true story, pengalaman sendiri, ada terinspirasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan kita, ada juga terinspirasi dari ya satu bersifat karangan saja. Kita buat sebuah karangan dari situasi atau apa, tapi umumnya lagu saya itu terinspirasi dari situasi-situasi yang ada. Misalnya kenapa ada lagu judi, kenapa muncul lagu haram, kenapa muncul lagu Merah Santika, kenapa muncul lagu hak azazi, kenapa muncul lagu anti korupsi, itu yang namanya Indonesia gitu kan. Nah, di samping lagu-lagu yang bersifat religius ya, mengajak orang untuk melaksanakan yang halal, menjauhkan yang haram. Kemudian ya lagu-lagu bertemakan cinta yang tentunya yang santun lah. Cinta, karena cinta itu tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia ya. Karena itu sesuatu yang fitrah. Nah, jadi di dunia ini orang selalu menyanyikan lagu-lagu cinta. Nah, karena cinta itu satu anugerah Allah yang luar biasa, sehingga banyak lagu pada umumnya terinspirasi dari cinta tadi. Nah, banyak juga lagu-lagu cinta yang saya lahirkan gitu ya. Ya juga lagu-lagu yang jenaka seperti hanya untuk hiburan ya. Seperti ada judul Seekor Anak Kera gitu. Ya, jadi film itu ada 30 film yang saya perankan. Jadi pertama saya main film itu ya Rhoma Irama Penasaran judulnya. Nah, ketika ada seorang produser datang minta saya untuk main film, tentunya mereka mengharapkan film ini bisa laku karena Rhoma saat itu begitu populer di masyarakat sebagai penyanyi. Sementara saya ya memang saat itu belum pernah main film. Lalu saya katakan kepada produser saat itu, saya mau main film dengan 3 syarat. Pertama, saya tidak mau menjadi aktor. Jadi saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya ingin menjadi Rhoma Irama. Ya, tidak ingin menjadi someone di dalam film gitu. Kenapa? Karena saya banyak melihat dulu, saya mengagumi seorang bintang di layar perak. Saya mengaguminya, menyayanginya, dan merindukannya, ingin bertemu.
ketika saya bertemu ternyata karakternya jauh berbeda dari yang saya lihat di film gitu loh. Beda ya. Tidak seperti apa yang saya lihat di film gitu kan. Nah saat itu saya kecewa gitu kan. Jadi makanya saya nggak mau orang melihat saya di film tiba-tiba ketika melihat aslinya berbeda. Saya mau bahwa Roma di film sama dengan Roma pada apa adanya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, harus sholat 5 waktu berjamaah. Kenapa? Karena biasanya di film ini orang tarikus sholat, lupa sholat. Karena misalnya syutingnya tanggung dan sebagainya, akhirnya zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, kan gitu. Maka syarat yang kedua adalah harus sholat berjamaah. Yang ketiga, saya tidak mau melihat minuman-minuman keras di lokasi syuting. Nah, karena saat itu memang kalau di lokasi syuting itu ya, minuman-minuman itu berantakan itu. Zaman dulu ya, nggak tahu sekarang. Nah jadi dengan 3 syarat itu saya mau main film. Karena memang saya ingin tampil sebagaimana adanya, bukan sebagai aktor. Nah ketika Soneta tampil di Tokyo, ada seorang rektor Universitas Tokyo yang bertanya kepada saya, kira-kira yang intinya, kenapa kok lagu-lagu Anda nih muatannya banyak yang mengenai sosial, politik, bahkan religi gitu kan. Muncullah jawaban saya, music is not just for fun, but it has a responsibility to God and human beings. Musik itu bukan hanya untuk bergembira, tetapi musik itu ada pertanggungan jawab kepada Tuhan dan kepada manusia. Itulah yang sampai sekarang menjadikan motto saya, music is not just for fun, but it has responsibility to Allah and human beings.